Cerita si kancil dan jerapah. Awas, 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 minggir, minggir, minggir. Terdengar suara si jerapah mengusir 3 binatang. Di antaranya kambing, keledai, dan seekor domba. Yang waktu itu mereka bertiga sedang minum di pinggir sungai. Jerapah berkata, "Kalian ini mengganggu hakku." Hewan kambing, keledai, dan domba tersebut merasa risih dan domba berbisik kepada 2 hewan tersebut. Memangnya sungai ini milik dia sendiri apa? Kambing menjawabnya, "Nanti kamu ditendang lagi sama seperti itu," kata kambing, dan keledai menenangkan seekor domba sambil ketakutan. "Ah, aku ini memang ganteng, badanku keren, leherku jenjang, kukuku rapi sekali, dan yang paling penting buluku halus," kata jerapah kepada 3 hewan tersebut, memandangi pantulan dirinya di air sungai yang jernih. "Wajahku apalagi selalu bersih bersinar seperti ini." Kemudian setelah memuji dirinya, si jerapah mencela 3 ekor binatang yang sedang menunduk itu. "Memangnya kalian, lihat deh, sudah tidak tinggi, ditambah badan kalian kotor, sangat menjijikkan sekali. Apa sih kelebihan dari kalian?" kata seekor jerapah mengejek 3 hewan tersebut. Kambing berbisik kepada temannya, "Aku sangat haus, bagaimana ini?" Bisik kambing gelisah setelah menunggu sekian lama. Jerapah belum selesai minum juga. Ini sudah sekian kalinya si jerapah bertindak semena-mena kepada mereka bertiga. Pada waktu itu, dia pernah menendang dan menghina seekor domba yang saat itu menegurnya. Karena si jerapah menggosokkan kukunya di tumpukan bulu domba. Akan tetapi, domba mulanya akan memberikan bulu itu untuk alas tidur beberapa anak kucing hutan yang baru lahir. Bulu-bulu domba itu menjadi kotor dan domba batal memberikannya. Jerapah juga memakan rumputan yang dikumpulkan di keledai tanpa izinnya, lalu pergi meninggalkan tempat keledai dalam keadaan berantakan. Jerapah juga pernah dengan sengaja menendang ember-ember berisi susu milik si kambing. Sangat mengerikan sifat si jerapah itu. "Dia selalu menghina dan semena-mena terhadap kita," bisik keledai kepada kedua temannya itu. Tiba-tiba si cerdik kancil datang. Tanpa izin dia mendekat, lalu menyeruput air sungai. "Segar sekali air ini," kata si kancil. "Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sungaiku, tidak boleh ada yang minum saat aku minum," jerapah berkata dengan sewot kepada kancil yang baru datang itu yang meminum air sungainya. "Hah? Siapa bilang?" sanggah kancil. "Sungai ini ada di hutan dan aku tidak melihat papan tulisan jika sungai ini milikmu. Jadi semestinya semua boleh minum," kata si kancil dengan tegasnya kepada jerapah. "Kamu binatang kecil, jelek, kotor, yang menjelekkan," seru jerapah itu. "Aku bisa menendangmu
atau menaruhmu di pohon yang lebih tinggi agar kamu tidak bisa turun dari pohon itu. Ya, kamu memang tinggi, tapi aku tidak yakin jika kamu bisa berlari secepat untuk menangkapku, kata si kancil kepada jerapah. Jangan menantang, kau akan menyesal nanti, kancil, kata jerapah berteriak marah kepada si kancil. Ayo, buktikan saja, kejar aku sekarang, kata kancil menantang jerapah. Lalu jerapah berjalan mendekati dan mulai berlari dengan kancil. Kancil berlari sangat kencang melewati batu-batu, pohon, dan ilalang. Dengan zigzagnya si kancil, karena badan yang sangat kecil, kancil sangat lincah untuk menghindar dari pohon-pohon besar. Meskipun kakinya sangat panjang, tetapi jerapah agak kesulitan mengejar si kancil. Karena lehernya yang tinggi membuat dia sangat kesulitan melihat ke bawah, sehingga ia sering tersandung di atas ranting-ranting kayu. Kadang lehernya juga tersangkut dahan tinggi. Ia juga sulit berlari zigzag karena setiap belokan dia kesulitan berlari akibat kepalanya yang terlalu tinggi. Kancil sampai ke sebuah gua, lalu masuk ke dalam gua. Jerapah mulai menyusulnya, semakin mendalam, semakin gelap dan semakin sempit. Batuan stalaktit di atap gua menusuk-nusuk wajah dari kepala jerapah itu. Aduh, kepalaku sangat sakit ini, jerit jerapah saat tersandung batuan di atas gua. Ia berhenti masuk gua. Tolong aku kesakitan, tolong aku kesakitan, seru jerapah. Kancil pun berhenti, ia berbalik mencari si jerapah. Aduh, kau menginjak badanku, seru jerapah, karena dia terbaring sementara kepalanya berdarah. Maafkan aku, di sini gelap sekali, kata kancil. Ayo aku tolong kau untuk berdiri, untuk menuju ke cahaya di luar sana. Cahaya kecil itu adalah tempat mereka masuk ke gua. Kancil memapah jerapah keluar dari gua. Ternyata di luar sudah ada domba, keledai, dan babi yang sedang menunggu mereka berdua. Teman kalian ini perlu pertolongan pertama, adakah yang bisa? Kata kancil. Aku bisa, kata keledai. Aku akan mengambilkan air untuk membersihkan luka-lukanya, kata kambing. Dan aku akan mengambilkan bulu domba untuk menutup lukamu dan alat P3K agar bisa selamat dan bisa untuk menyembuhkan lukanya. Kenapa kalian baik sekali? Tanya jerapah di balik derai air matanya dan wajahnya yang mengeluarkan darah itu. Padahal waktu itu aku sangat sombong kepada kalian semua dan semena-mena kepada kalian semua. Iya, memang kamu sombong terhadap kami, kata keledai. Tapi dalam keadaan luka begini dan kamu membutuhkan pertolongan, tidak mungkin kami tinggalkan jika kami bisa menolongmu. Jika dirimu tinggi, kamu bisa mengambil sesuatu dari tempat lebih tinggi. Sementara jika kamu pendek, kamu bisa mudah melihat hambatan di bawah. Setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, kita harus saling bekerja sama, bukan malah menghina, kata kancil sangat bijak kepada jerapah. Nah, kamu sudah di tengah yang tepat, jerapah. Aku pamit pergi dulu ya, kata si kancil. Aku minta maaf atas kesombonganku ya, kata jerapah sambil menangis meratapi nasib yang telah berlalu. Mulai sekarang, mari kita berteman, kita saling bekerja sama,
Domba, keledai, dan kambing tersenyum-senyum mengiyakan apa yang diinginkan oleh jerapah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.